Seseorang mengirimkan magic padamu, namun selalu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate teman-teman, ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini teman-teman. Seseorang menginginkan magic padamu namun selalu gagal. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Queen of Swords. Oke. Ratu Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka ya. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini teman-teman terhadap energi dari seseorang yang aku maksud ya, uh, berencana ataupun mungkin sudah mengirimkan magic padamu, ya kan? Terlihat banget sebuah ambisinya, teman-teman. Terlihat banget tentang bagaimana sih keinginan besarnya, teman-teman. Sepertinya nampaknya dia tuh benar-benar nggak suka banget terhadap kehidupan kamu loh. Ya jelas dong nggak suka, teman-teman ya. Karena nggak suka itulah dia mungkin mengirimkan magic kepada kamu. Nah, tujuannya apa? Mungkin seperti itu. Ya, tujuannya apa sih seseorang tersebut mengirimkan magic kepada kamu dan siapa? Energi dari seseorang tersebut teman-teman ya, mungkin agar kamu lebih bisa berhati-hati ya, waspada, kemudian ada yang namanya apa ya, semacam antisipasi ya, agar kamu tuh ya kalau bisa sih ya jangan sampai ya teman-teman black magic itu bisa merusak ataupun menghancurkan kehidupan kamu, karena mau bagaimanapun namanya magic pasti banyak sedikitnya ketika tidak memiliki sebuah proteksi ya teman-teman yang baik, ya pasti bakal ada dampaknya. Ya proteksi itu artinya bisa saja sebuah bentuk apa ya, doa-doa yang sering kamu lakukan itu akan menjadikan sebuah proteksi. Kemudian ibadah kamu, ya perbuatan baikmu, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Devil. Nah, The Devil ini muncul hadir untuk energi kartu kedua, teman-teman. Ternyata benar ya, The Devil ini kartu yang selalu saja identik dengan yang namanya magic guna-guna. Ya, talu sihir dan lain sebagainya. Ya, seseorang yang mungkin menyembah setan, siluman, jin, ataupun mungkin pergi ke dukun. Ya, ada beberapa hal sih sebenarnya yang aku lihat, teman-teman. Ada beberapa hal yang mungkin ingin dia lakukan terhadap kehidupan kamu. Oke, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah ingin menghancurkan. Nah, sepertinya kalau berbicara ingin menghancurkan, ada sebuah indikasi bahwa seseorang tersebut itu dendam ataupun iri dengki terhadap kehidupan kamu. Oke. Kemudian hal berikutnya adalah sebuah penundukan. Penundukan dalam arti bisa nih ada beberapa hal juga. Penundukan di dalam untuk hidup asmara, merebut mendapatkan pasangan, ataupun menundukkan kamu agar dia memperoleh apa yang mungkin dia inginkan. Yaitu juga sebuah sifat energi penundukan, teman-teman. Ya. Jadi terlepas dari apapun itu yang namanya sihir, magic, guna-guna, teman-teman, tetap saja ini bakal bisa berakibat fatal ketika kamu tidak waspada dan hati-hati. Ketika kamu mungkin tidak apa ya namanya teman-teman, memiliki proteksi yang cukup baik lah ya. Jadi kita akan lihat juga dampaknya ada nggak teman-teman, ya kan? Karena sesuai dengan judul nih, ya kan? Gagal gitu loh. Magic itu gagal. Kenapa gagal juga? Nah, ternyata aku punya desan. Oke, desan ini muncul hadir teman-teman. Dan jika aku fokuskan energi kartu ketiga ini terhadap kehidupan kamu. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menunjukkan menjelaskan tentang bagaimana sebuah proteksi ya, yang cukup baik yang kamu miliki. Oke, kartu ini menunjukkan menggambarkan tentang bagaimana sih kalau keadaan kamu ya masih baik-baik saja kebanyakan ya. Oke, tetapi memang tidak menjamin 100%. Mungkin ada juga dari kamu yang merasakan adanya dampak dari magic tersebut, ya kan? Tetapi mungkin kebanyakan tidak. Ya, kenapa? Desain ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebuah energi besar yang selalu menjaga dan melindungi kamu. Ya, apakah ini menyangkut tentang manifestasi atas doa-doa kamu, kebaikan kamu, ibadah kamu, ataupun
ya kan? Beberapa energi-energi yang selama ini selalu menjaga kamu, teman-teman, melindungi kamu, ya, baik dari khodam leluhur, ya, leluhur ataupun mungkin juga para malaikat juga nih, teman-teman, gak ada yang nggak mungkin kok. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya strength. Nah, strength ini muncul hadir, teman-teman. Jadi ini cukup nyata loh. Ya, gini loh. Sebuah energi besar yang aku katakan di sini, teman-teman. Percaya tidak percaya sih itu bisa apa ya? Energi besar itu selalu saja bisa menundukkan gitu. Energi-energi besar yang pula mendekat dan ingin menghancurkan kamu. Ya, jadi setiap ada jin yang mungkin datang ingin menyerang kamu, teman-teman, itu berhasil kamu tundukkan, taklukkan, kamu hancurkan dan bahkan kamu kembalikan langsung ya kepada si dukun ataupun oleh seseorang tersebut. Oke. Dan kemudian memang energi besar yang kamu miliki tersebut, teman-teman, ya bukan hanya dari golongan jin ya, tetapi mungkin dari apa ya? Si manusianya juga sama gitu. Kamu dapat dengan mudah menundukkan seseorang, teman-teman, hati seseorang ya, seperti itu, menaklukkan seseorang. Oke, pasangan ataupun dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Jadi ucapan kamu selalu didengar, ucapan kamu selalu diperhatikan, ya. Jadi itu arti penundukan, teman-teman ya. Sebenarnya kamu memiliki sebuah wibawa yang cukup luar biasa, energi besar yang mungkin ketika kamu berbicara menjadi pusat perhatian semua orang. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Knight of Pentacles, ya. Oke. Sebenarnya percaya tidak percaya sih ya, namanya magic itu ya mungkin ada, mungkin juga tidak, ya. Itu bisa ada ketika memang kamu mungkin mempercayai dan pernah merasakan. Dan mungkin tidak ketika memang sama sekali kamu tidak pernah merasakan hal tersebut. Ya tidak pernah menjalani sebuah perjalanan spiritual. Ya seperti itu. Tetapi ketika memang tidak meyakini sama sekali dan kamu meyakini bahwasanya Tuhan, ya Allah, Tuhan semesta alam menjaga dan melindungi kamu, maka ya mudah-mudahan sih kamu akan dijauhkan dari itu. Karena memang semuanya juga menjadi sebuah apa ya teman-teman, ya manifestasi dari pikiran gitu. Ketika pikiran kamu kacau, ketika pikiran kamu takut, berhalusinasi, maka sebenarnya cincin yang seharusnya tidak ada ya menjadi ada, teman-teman. Kenapa? Faktor pikiran. Ya itu juga menjadi salah satu faktornya. Nah, kemudian aku punya five of swords ya. Oke, 5 pedang, teman-teman. 5 pedang ini muncul hadir. Jadi kalau aku katakan sih memang kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang sangat toksik yang ingin menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Dan ternyata mereka ya kalau dikatakan toksik, kalau dikatakan bermuka dua, ya hal yang demikian. Ya dan bahkan ada beberapa juga dari mereka yang menunjukkan sebuah rasa ketidaksukaannya, ketidaksenangannya dengan kamu yang pernah berkonflik langsung dengan kamu, teman-teman. Nah, siapa sih? Ya mungkin hanya kamu yang merasakan, ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya terakhir aku punya Temperance, teman-teman. Oke. Sebagai energi penutup ya, sama halnya dari apa yang aku katakan pada kartu ketiga dan keempat, jadi dampaknya itu tidak ada. Ya banyak yang tidak ada, teman-teman. Selalu saja kembali kepada si pengirim, ya dan bahkan kepada si dukun. Jadi memang ini yang membuat si dukun tuh shock ya, ketika mungkin tidak bisa memprediksi apa sih kekuatan yang ada di dalam diri kamu gitu ya. Yang tidak bakal terlihat karena memang seperti cahaya, ya dan lagi-lagi seperti malaikat ya yang mungkin menjaga kamu selama ini. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.